Bisa nanti kalau kamu di sini. Nah, akhirnya terjadi perebutan. Tapi toh mereka itu mengikat perjanjian. Oke, kita perang. Kalau suku kami kalah, maka harus menjadi sukumu. Nah, jadi seperti itu. Ya kan? Jadi mereka pun ada perjanjian, tidak mau suku yang seperti orang sekarang kan, sudah kalah dipateni, ya kan? Enggak. Mereka itu siapa yang kalah ngikut. Ya. Terus nanti perempuan-perempuan dari yang kalah itu diambil oleh orang-orang itu, ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi makanya ya nggak berkembang banyak, jumlahnya puluhan tahun, ratusan tahun ya segitu gitu aja gitu loh, ya. Karena itu adalah realitas, ya. Nah, makanya kembali pada surat 30 ayat 41 dikatakan yang merasakan akibat dari bencana adalah orang yang membuat bencana itu sendiri. Jadi kalau kita sekarang ini ada megatrust dan sebagainya, ya itu berarti perilaku kita pada waktu yang lalu. Ya, jadi itu. Ya. Bencana yang disebabkan oleh seseorang ternyata tidak menimpa orang lain, tetapi menimpa pada orang yang membuatnya, ya itu. Ya. Ini ayat Al-Qur'annya, ya. Jadi apa ini? Ini pada surat 35 ya ayat 43 ya. Jadi di situ ya. Berlaku sombong di bumi dan merencanakan kejahatan. Rencana jahat tak akan menimpa selain kepada orang yang merencanakannya sendiri ya. Tiada yang mereka nantikan melainkan sunnah Allah yang telah berlaku pada orang-orang zaman dahulu. Tetapi engkau tidak akan menemukan perubahan bagi sunnah Allah. Artinya, ya sunnah Allah itu begitu. Kalau kamu melakukan rusak, ya nanti kamu sendiri yang ketiban. Jadi di situ, ya. Dan engkau tak akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah. Itu artinya nggak akan berubah-ubah. Ya. Jadi bangsa yang merusak, ya pasti nanti rusak gitu loh. Jadi di situ. Nah, jadi bila kita membaca surat 30 ayat 42 ditegaskan bahwa yang berbuat kerusakan di alam ini adalah orang-orang musyrik. Ya. Jadi yang berbuat itu orang-orang musyrik. Jadi dalam hal ini sebenarnya kemusyrikan itu berkaitan dengan perbuatan. Nah, ya. Oleh karena itu ayat tersebut mempersilahkan kita untuk melakukan perjalanan di bumi ini dan menyaksikan akibat dari perbuatan orang-orang zaman dahulu, yaitu kehancuran akibat tangan-tangan atau perbuatan kotor manusia. Lalu perhatikan pernyataan bahwa hal itu dikarenakan sebagian besar mereka itu adalah orang-orang musyrik. Jadi di situ. Ya. Jadi makanya bangsa yang bisa merawat negaranya ya semakin bagus, semakin indah gitu. Jadi apakah yang diemban oleh Seksiti Jenar? Nah itu kan kita harus bertanya. Ia mengemban amanat agar bangsa ini tidak ikut-ikutan menjadi orang musyrik. Nah, karena sudah ikut-ikutan ada kuburan, bukan kuburannya Habib ditulisi ya, kuburan Habib ini, jadi begitu kan. Jadinya ya. Sebab kemusyrikanlah yang menghancurkan tatanan keluarga, kehidupan bersama dan kedamaian. Ya. Musyrik itu kan dari kata syirik kalau bahasa Arabnya kan. Nah sekarang saya tanya bahasa Jawanya syirik itu artinya apa? Ojo syirik misalnya. Iri kan. Orang Jawa pinter kan. Jadi orang-orang Arab yang mengatakan musyrik itu sebenarnya mereka itu iri melihat kehidupan kita yang enak, yang itu. Ya. Jadi iri. Jadi gak dikait-kaitkan dengan pengertian Tuhan yang daki-daki sehingga gak mengerti. Ya. Oh hidup itu sudah iri, ya udah. Nah kita ngalah, kan gitu kan. Karena itu dibuat oleh Belanda. Makanya dibuatlah kelas golongan 1 itu orang Barat, ya. Golongan 2 itu orang-orang Arab, India dan Cina. Golongan 3 itu pribumi. Ya. Nah, jadi dibuat seperti itu. Jadi sekali lagi
kemusyrikan yang dimaksud dalam Al-Quran adalah perbuatan mungkar, zalim, melampaui batas, merusak, korupsi, dan sebagainya, maksudnya yang senada dengan merusak, korupsi itu, ya. Makanya disebut dan sebagainya. Sebagai itu artinya sebagai, ya. Jadi di situ bisa dijabarkan sendiri. Nah, jadi berdasarkan ayat-ayat tersebut, ternyata selain takdir dan sunatullah, ada pula kehendak di dalam diri manusia, ya. Jadi berdasarkan kehendaknya itulah manusia dapat menciptakan kebajikan maupun kerusakan, ya. Jadi itu yang waktu yang lalu sudah saya sampaikan, surat 37 ayat 96. Jadi kita ini difasilitasi oleh Tuhan dengan tenaga, ya. Tenaga inilah bisa kita gunakan untuk yang baik maupun untuk yang buruk di dunia ini. Nah, orang yang menimbulkan kerusakan disebut sebagai orang kafir atau orang musyrik. Makanya kalau masalah perkawinan di Al-Quran itu dikatakan jangan menikahi orang musyrik atau orang kafir, ya, bukan menikahi orang beragama lain. Nah, yang salah ulamanya mengatakan agama lain itu kafir, kan gitu kan. Musyrik. Jadi dibawa ke sana, itu sih iri kan gitu kan. Jadi pertengkaran. Al-Quran sudah bilang jangan menikahi orang musyrik atau orang kafir. Jadi itu, ya. Jadi perempuan itu beriman, ya, itu hendaknya menikah dengan laki-laki beriman, kan gitu, ya. Tapi bukan dengan laki-laki musyrik atau kafir. Nah, karena musyrik atau kafir itu ya cocok dengan sesamanya gitu loh, ya. Jadi di situ. Nah, jadi berdasarkan kehendak itu manusia bisa mau baik atau buruk, ya. Makanya di dalam surat 11 ayat 15, ya, kita berikan di situ barang siapa, ya, mangkana, loh, kata kana itu, kana yakunu itu adalah sesuatu yang realistis, ya kan. Jadi barang siapa menghendaki, menghendakinya itu yuridunya itu, ya kan. Man itu barang siapanya itu, ya. Tapi kana kan nggak bisa diterjemahkan di sini, itu suatu kondisi, ya, jadi itu. Jadi kana yang kuno artinya ono gitu kalau dulu belajar bahasa Arab itu. Kana yakunu tegesipun ono, kan gitu, ya kan? Tapi itu lebih mahir loh daripada yang kuliah tinggi-tinggi. Kiai-kiai dulu itu ya sederhana, tapi bahasa Arabnya itu aplikatif. Jadi di situ, ya. Nah, di situ dikatakan yuridu. Kita murid itu kan orang yang berkehendak artinya. Nah, jadi di situ. Nah, kalau itu diubah, ya, jadi murad, itu ada dua. Orang yang menghendaki dan sekaligus orang yang dikehendaki. Jadi seperti itu, ya. Nah, jadi di situ dikatakan yuridul hayatad dunya. Jadi menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Apa kata Tuhan? Kami akan membayar penuh kepada mereka, ya. Jadi di situ nuwaffi ilaihim, ya. Kami bayar penuh. Ya, artinya tidak dirugikan, ya, kepada mereka hasil dari pekerjaan mereka, ya. Jadi a'maluhum fiha, artinya di dunia ini, ya. Lalu dikatakan wahum fiha la yubqasun. Jadi mereka tak akan dirugikan. Tapi kalau orang tidak paham reinkarnasi nggak bisa baca ayat ini. Dijamin 1000%, bukan hanya 100%. Loh, kalau tidak ada reinkarnasi, siapa coba berkehendak terus dipenuhi? Banyak orang yang sekarang berkehendak kepengen rumah bagus tapi sampai mati nggak dapat. Padahal ayat ini pasti kok, ayat ini. Ya, ayat ini tuh pasti, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan membayar penuh kepada mereka hasil dari pekerjaan mereka di dunia. Dan mereka tak akan dirugikan.
Ya. Tapi kan orang Islam nyatanya tidak percaya reinkarnasi. Padahal di surat Al-Baqarah ayat 28 yang tidak percaya reinkarnasi itu orang kafir loh. Coba bolak-balik saya ini menerangkan loh. Kok jatuhnya itu sing kafir itu ya sing orang Islam gitu loh ya. Jadi di situ kaifa takfuruna kan gitu. Mengapa kamu kafir? Wa kuntum ya amwat. Kamu semuanya itu sebelumnya mati dulu. Mati. Ya, baru dihidupkan. Jadi summa yuhyikum. Jadi dihidupkan. Ya. Tapi pertanyaannya itu kaifa takfuruna, kenapa kamu sampai kafir, nggak percaya nek dulunya itu sudah pernah mati gitu loh. Kok baru sekarang yang diakui mati gitu loh. Ya. Jadi itu makanya di sini tidak dirugikan kalau ibu dan bapak ya mau jadi orang kaya sekarang aja punya niat terus nanti sekarang belum jadi Reinkarnasi ya, berikutnya ya. Jadi artinya sampai sing belajar saat ini kepada saya dulunya sudah kepingin belajar ngerti gitu loh, jadi ketemu kan gitu kan. Kalau jauh, tidak tapi Pak, itu nggak akan ya, jadi di situ. Nah, pada ayat lain, orang kafir atau orang musyrik adalah orang yang mempertuhan hawa nafsunya. Jelas di situ. Tapi kan dibelokkan sekarang ini. Kafir itu orang beragama lain, coba. Padahal sudah dijelaskan. Orang yang mempertuhan hawa nafsunya. Atau orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ya. Nah, kita ambil salah satu ayat saja dari dua ayat ini, 2543 ya, sama 4523 ya. Karena saya ambil itu pendek ini, yang 2543 itu lebih pendek daripada 4523. Ya, jadi ara'aita man ittakhadha ilahahu. Jadi ara'aita, apakah engkau tahu? Apakah engkau melihat ya, orang man ittakhadha itu menjadikan atau mengambil ilaha ya, Tuhan itu hawahu ya, jadi dari hawa nafsunya. Jadi yang dijadikan Tuhan itu hawa nafsunya. Jadi ilahahu hawahu ya, jadi itu. Afa anta takunu alaihi wakila? Apakah kamu bisa menjadi pemelihara atau penjaga atasnya atau bisa mewakilinya? Nah, jadi seperti itu ya. Nah, mengapa orang kafir musyrik itu menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, kita harus tahu ini, kuncinya kita bukai semuanya. Sebab mereka beranggapan bahwa hidup hanya sekali. Nah, coba. Tidak percaya reinkarnasi. Tidak percaya reinkarnasi. Jadi gitu, ya. Jadi karena hidup hanya sekali, maka pada umumnya mereka berbuat kerusakan di bumi ini karena nggak percaya. Oh, udahlah kita hidup itu cuma sekali tuh. Banyak kan orang-orang begitu, itu cuma sekali, buat apa kita nggak gini gitu kan gitu kan. Ya. Nah, jadi bila kita hanya hidup dan mati sekali di bumi, maka tak ada gunanya permasalahan takdir. Jadi buat apa? Belajar ada takdir, ada ini, ada itu, nggak ada. Cuma sekali. Ya kan? Makanya itu orang-orang korupsi itu nek ketangkap ya apes. Itu karena memang orang yang tidak percaya reinkarnasi. Jadi di situ, ya kan. Jadi ya sudah, korupsi aja, kalau ketangkap itu apes, jadi gitu. Ya, akhirnya juga tidak ada gunanya berbuat kebajikan, gitu. Ya. Nah, makanya kita tutup ayat yang menyatakan hidup sekali itu 45:24. Ya. Nah, jadi waqalu, nah itu orang-orang musyrik atau orang kafir itu berkata, amma ya illa hayatud dunya. Ya, jadi di situ dikatakan namutu wa nahya wa ma ya. Jadi di situ yahlikuna illa dahr. Dahr itu waktu, masa ya. Jadi dan mereka berkata tak ada apa-apa lagi selain hidup di dunia. Kami mati dan kami hidup ya di dunia ini. Mati di dunia, hidup di dunia, titik. Ya. Tidak ada yang membinasakan kami selain waktu. Ya wama ya likuna illa dahr. Selain masa, selain waktu. Ya. Dan mereka tak punya pengetahuan tentang itu. Jadi
nggak punya ilmu untuk mengetahui lahir mati dan berikutnya itu nggak punya. Ya. Mereka hanya menduga-duga. Menduga-duga itu artinya sama dengan yakin yang tidak kiro-kiro. Aku yakin nolong ini, tapi nggak tahu sebagai sumber keyakinannya itu. Ya. Nah makanya kalau di dalam kitab Jawa dikatakan, nah makanya jangan dibanding dulu pengertiannya, tapi akibatnya dulu. Ya. Karena di kitab Arab itu nomor 1 itu iman. Kamu harus iman dulu baru mengerti. Nah itu tentu sesuai dengan kondisi masyarakat Arab. Tapi kan di Arab didampingi kata-kata iman dan amal saleh. Sayangnya dipahami kata imannya, amal salehnya tidak dipahami. Ya. Tapi di Jawa, pengetahuan yang paling rendah adalah percaya. Nah, padahal bahasa iman itu artinya kalau diterjemahkan percaya. Iya, paling rendah, sak bodoh-bodohne wong itu. Ya kan? Itu hanya bisa percaya. Naik katanya, kalau di kitab-kitab Jawa itu baru naik kalau iso ngrasakno. Jadi bukan sekedar percaya, ya. Oh iya, aku wis ndelok dhewe gula itu gini, gula itu seperti ini, ya. Madu seperti ini, ya. Jadi di situ. Kalau madu itu, oh manisnya beda kok, manisnya madu sama gula. Nah itu lebih ngerti katanya daripada percaya. Ya, itu. Naik lagi katanya kalau sudah menggunakan akal pikirannya atau penggali itu naik lagi. Ya. Jadi itu. Nah penggalih ini artinya bukan hanya madu itu apa, tapi dia juga tahu, oh madu itu gunanya ini. Ada lebih lagi. Nah, paling tinggi kalau dia bisa tahu ya sebagaimana adanya. Nah, jadi madu itu ya rumusnya begini, anunya gini, bisa untuk ini. Pokoknya tahu sebagaimana adanya. Nah, itu yang paling tinggi ya. Jadi itu. Nah, makanya kita di sini saya jelaskan, nah orang musyrik, kafir, zalim dan sebagainya itu memboroskan permana. Ya. Termasuk juga berkeyakinan yang salah. Nah, kan di situ. Ya, kalau saya salah keyakinan ya itu selalu dihancur-hancurkan terus kita. Karena nggak punya permana. Jadi kalau bangsa Palestina itu bisa disikati sama Israel ya karena keyakinannya salah. Ya, jadi dengan mudahnya dia itu sama Israel. Bukan kok masalah ketuhanan, keyakinannya. Keyakinan itu misalnya bagaimana menghadapi Israel itu maksudnya itu semua kan dasarnya keyakinan kan dasarnya. Ya. Kalau imannya ya orang Israel juga ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Yahudi, memang yang paling banyak yang Yahudi. Yang di Palestina juga begitu kan gitu kan. Nah, keyakinan salah itu tentunya ya kan. Karena itu tadi tidak mencocokkan secara perhitungan. Jadi kalau saya melawan Israel misalnya, itu seharusnya saya punya apa? Ya kan? Terus kalau toh mau mengalahkan bisa sampai berapa dan sebagainya. Itu namanya bukan keyakinan, sudah menghitung. Tapi kalau lillahi ta'ala, ya kan? Ya, kita akan jihad nanti kalau itu mati, ya itu keyakinan yang salah gitu loh. Ya, Nabi ketika dikepung oleh itu yang namanya perang Khandaq itu mencoba memancing sahabatnya. Ya, karena kita dikepung dari segala arah, maka yang penting kita bersatu. Kalau mati bersama. Ya Rasulullah, kata Salman, saya ada pengalaman. Apa? Kita buatkan parit. Parit itu tidak bisa dilompati oleh musuh itu. Nah, terus dihitung jarak waktunya. Kapan kira-kira musuh itu datang? Masih sekian bulan lagi. Kerahkan sekian ribu orang untuk membuat parit. Itu nanti yang dikenal sebagai perang Khandaq.
akhirnya ngebung tapi nggak bisa masuk. Ya. Nah, jadi seperti itu. Lalu Nabi aja memberi contohan kok. Tapi umatnya itu salah tafsir terus gitu. Ya. Nah, itu. Demikian Realistis. hari ini ya. Jadi kita tanya jawab sampai jam berapa, Mas? Sampai jam, ya mungkin tanya jawab sekitar 15-20 menit paling ya. Iya. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, Ibu Kus dulu, silakan Bu. Kita tahu suku Aztec, suku Maya, dan katanya juga Atlantis gini, itu hancur karena kalau Aztec karena penyakit gitu ya. Suku Maya mungkin kebalik-balik karena datangnya Spanyol yang membawa senjata api gitu. Kalau Atlantis katanya karena kesombongan misalnya. Nah, apa hubungannya itu semua? Apakah kita ketipu, ditipu oleh orang Barat alasan itu? Atau memang mereka itu ya musyrik dan kafir gitu? Enggak, jadi gini, suku Maya itu sudah bisa melihat turunnya permana pada generasi ya abad ke-15. Jadi itu ternyata ada catatannya. Sehingga mereka melakukan sistem moksa. Ya, jadi jumlah yang tersisa itu yang memang orang-orang yang sudah tidak bisa moksa. Jadi yang itu sudah, karena kami nanti nggak akan bisa melawan kalau jumlah orang ini permananya rendah. Nah, jadi itu juga dialami oleh Jawa. Ya, sama. Jadi ketika di era mulai tahun 1400 yang disebut perang Pargreg itu, nah itu banyak leluhur yang sudah mengerti, oh ini nggak bisa dipertahankan lebih lanjut. Dipertahankan hanya untuk supaya tidak langsung jatuh, iya. Ya. Nah, maka mereka sudah banyak pergi, ya kan, dikunci oleh Suhita itu. Makanya setelah Suhita ya sudah. Terus saja terjadi perubahan ratu itu tidak ke perempuan. Ya. Padahal Majapahit itu historinya Raden Wijaya itu sebagai hanya orang gitu, istilahnya sebagai pembuka alas. Ya. Itu Raden Wijaya. Tapi yang mengisi itu adalah Raja Patni, yaitu Gayatri. Terus begitu putrinya sudah besar, maka Tribuana. Jadi Hayam Wuruk hanya melanjutkan. Ya, jadi seperti itu. Tapi karena permaisuri ya, itu tidak memiliki putra yang bisa sampai ini dewasa, ya, maka untuk sementara pada waktu itu dipegang oleh Wikramawardhana. Jadi Wikramawardhana itu menantu Hayam Wuruk. Ya. Tapi punya anak selir, yaitu Wirabumi yang ada di Blambangan. Ya. Nah, di situ sebenarnya sudah mulai lemah. Ya. Makanya Wirabumi menuntut, seharusnya kalau putri atau putra permaisuri itu sudah meninggal, yang berhak jadi penggantinya ya putra dari Hayam Wuruk itu sendiri. Nah, jadi seperti itu, makanya terus terjadi perang Pargreg. Ya. Pargreg itu sebenarnya artinya keributan di antara keluarga. Jadi perang tapi di antara keluarga. Ya. Kalau wayang itu ya Baratayuda, ya jadi seperti itu. Ya. Nah, jadi makanya masih bisa dipegang oleh Suhita sebagai putri ya dari Wikramawardhana dari Selir, ya, dan masih bisa berjaya. Tapi setelah itu udah merosot terus, ya. Nah, ketika permana itu turun, kita juga harus paham orang menjadi kelangenan. Nah, kelangenan itu gini loh,
Biyen yo seandainya nggak anu, nah ya jadi mulai ya bangkit-bangkit seperti itu gitu loh. Nostalgia. Iya, itu kalau nggak anu kan nggak jadi seperti ini gitu kan. Lalu untuk nutupi itu ya cerita kuno diangkat. Misalnya Prabu Bre Kertabumi disebut sebagai Prabu Brawijaya. Padahal resmi ya negara Kertagama tidak pernah menyebut Brawijaya. Brawijaya baru disebut oleh para raton dan para raton ditulis abad 18. Ya. Sudah jauh, Majapahit tersungkur abad 15. Ini abad 18. Lalu dikatakan raja terakhir Brawijaya, gitu kan. Enggak ada. Brawijaya itu Majapahit pra-Masehi. Ya, yang itu yang orang barat selalu nolak. Kalau kita pernah punya Majapahit yang menjangkau sampai Madagaskar itu. Ya, itu pra-Masehi. Gitu. Ya, disitulah ada Damar Wulan, ada Kencana Wungu. Itu adalah Majapahit pra-Masehi. Ya. Nah, sekarang dipadan-padankan, oh Damar Wulan ini sama dengan ini, ya kan, Kencana Wungu itu Suhitan, nah seperti itu. Ya. Jadi biasa orang ketika kalah itu ya Cari-cari alasan. ya. Ada lagi Pak? Silakan. Pak Yunan. Ya. Sebelum ke pertanyaan nih Pak ya, ini pengamatan subjektif aja Pak. Kok mati? Tes. Masuk ke sini aja. Oh, masuk ke situ. Pengamatan subjektif aja Pak. Tadi kan Kang Abi bilang di sini ada beberapa narsum Pak ya, Pak Kosim, Pak Sony Wicaksono dan lain sebagainya. Nah, kalau yang selain Pak Kosim, saya amati ini subjektif. Itu lebih cenderung ke hablum minallahnya, walaupun ada hablum minannas. Tapi kalau Pak Kosim ini, saya amati lebih cenderung ke hablum minallah, hablum minannas. Tadi masalah peristiwa bencana. Nah, sekarang kaitannya Pak dengan pramana yang rendah, sedang, bahkan yang tinggi Pak. Contoh nih Pak ya, saya ambil contoh dua aja Pak. Banyak sih contoh dua aja Pak. Seperti panas bumi Pak, yang pasti di wilayah gunung Pak ya, gunung vulkanik. Nah, kalau yang di Dieng itu Pak, itu walaupun tadinya bermasalah dengan petani, penduduk sekitar, akhirnya kan sekarang jadi menghasilkan panas bumi Pak ya, untuk pembangkit listrik. Tapi di Banten Pak, itu bermasalah Pak, karena akan merusak petani. Padahal sudah banyak riset-riset bahwa geotermal pembangkit listrik geotermal itu yang di daerah gunung vulkanik itu juga sebenarnya banyak bermanfaat buat petani. Nah, padahal kan sudah ada kasus-kasus tadinya yang juga ditolak, tapi akhirnya berhasil. Nah, kalau yang di tempat lain seperti di Banten tuh kurang berhasil Pak. Nah, padahal kan masalahnya sama Pak. Nah, itu salah satu yang saya pikir pramananya itu rendah Pak. Jadi nggak sama di setiap tempat. Nah, yang kedua masalah data Pak. Apalagi kalau terkait penegakan hukum Pak. Penegakan hukum kan jangankan 20 hari Pak ya. 1 menit aja kan terosot Pak ya. Nah, kayak penegakan hukum yang terkait dengan data. Ada yang bilang Pak, datanya surplus. Ada yang bilang nggak surplus. Makanya karena buktinya nggak surplus itu karena ada El Nino. Karena ada El Nino makanya nggak surplus. Makanya juga harganya karena suplainya lebih rendah dari demand-nya, maka harganya naik Pak. Nah, kalau harga naik kan harus distabilkan Pak, makanya ngimpor. Nah, dari data itu aja Pak, kelihatan lagi Pak, pramana kita juga ya rendah. Ya buktinya yang satu bilang surplus, yang satu bilang kita kurang. Buktinya karena ada
harga yang naik sehingga harus impor. Nah, gimana tuh Pak sebenarnya itu Pak ya? Iya, jadi kembali kan kita dari dulu ya yang ditata dari pendidikan dulu. Tapi pendidikan akhir-akhir ini kan kita tahu sendiri, centang perenang akhir-akhir ini. Jadi tidak berjalan sesuai yang ini. Ya. Padahal pendidikan itu basis untuk bisa memahami pola daya permana dan pernawa itu. Tapi karena orang ini tidak dididik dengan benar, ya, dan kalau kita bilang, oh itu kan ada pandemi, itu kan pandemi itu artinya sesuatu yang disebut bencana itu tadi, ya kan, ulah manusia. Jadi nggak bisa dipakai sebagai karena ada ini. Kalau orang itu siap, ya kan, permananya baik, ada pandemi, nggak ada pandemi ya dia tinggal nyikapi saja. Kalau ada pandemi nyikapinya begini. Ya, kita kan tidak pernah kan menyikapi itu. Ya, bayangkan ketika ada pandemi itu yang resminya 3 tahun ya, resminya 20, 21, 22 ya. Itu sama dengan di desa-desa orang tidak belajar selama 3 tahun. Siapa yang punya pulsa kalau di desa? Internet gak jalan, padahal sekolahan gak dibuka. Ya. Sehingga permana dengan demikian seandainya ada pribadi-pribadi itu permananya itu baik karena orang itu sabar dan sebagainya, tapi tidak terarah. Ya, seperti air gitu, air yang tidak terarah ya bisa kemana-mana kan gitu kan, iya. Nah kita ini kan ada pengelolaan, makanya mengenali jati diri dan sebagainya itu untuk mengelola supaya permana itu termanfaatkan sesuai dengan gerak dan perubahan hidup ini, jadi termanfaatkan. Nah, jadi kita misalnya ya jelas permananya orang Amerika itu lebih banyak secara bangsa ya kan, sehingga bisa menguasai misalnya Papua, menguasai Freeport ya kan. Iya. Tadi kan sudah saya katakan kan kalau niatnya jahat itu nanti dia kan, tapi tidak berarti Amerikanya terus rusak, tidak berarti begitu. Tapi dia sebagai jiwa ditempatkan, dilahirkan, ya, mungkin di daerah sekarang yang kerja di Freeport, misalnya seperti itu. Nah, kita kan tidak ingin jadi tempat orang-orang yang sudah secara karma itu jelek, tapi malah dilahirkan di sini. Ya. Kita kan harus mawas diri supaya menjadi bangsa yang bisa mengayomi. Nah, jadi di situ bangsa kita itu bangsa yang dulunya ya ramah. Kalau tidak bangsa-bangsa yang ada di dunia itu nggak bisa ke sini itu ya, karena keramahan kita, keramahan leluhur maksudnya, dan boleh jadi leluhur itu juga kita sendiri ya kan? Ya. Keramahan kita terima. Terus disuruh menyaksikan, ini loh akibat keramahanmu dulu. Ya, rasakno, kan gitu kan akibat itu. Nah, ada yang memang dilahirkan bukan karena untuk nebus, tapi karena memang kamu punya misi untuk ngajari, untuk ya kan. Ya. Cuma kan yang penting sekarang muridnya. Makanya tadi kan murid ya itu hanya orang yang berkehendak. Di sini harus terjadi proses menjadi murad, sekaligus dia ya menjadi yang mengajar, yang menghendaki, dan yang dikehendaki. Ya, jadi satu, ya kan. Jadi kita tugasnya itu seperti itu, menata. Nah nanti saya selalu mengatakan kan, misi kita tidak langsung wah agar bangsa kita ubah, tidak. Keluarga kita. Ya, ketika setiap diri kita ini bisa mengubah di lingkungan kita, ya, nanti akan bangkit gitu loh. Ya.
boleh jadi kita memang hanya untuk menyemai. Ya. Menyemai itu kalau niatnya baik kan nanti dilahirkan di kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi di situ. Jadi masih harus diingat ya, kita ini ada dalam musim, ada dalam periode. Yang saya sampaikan bahwa kita sekarang ini ada di periode Kali Yuga. Ya. Kali Yuga. Setiap periode itu 8.400 tahun surya. Atau 8.562 rembulan. Ya, jadi itu tahun surya, itu 8.400. Seperti musim, dibagi 4 kan. Tapi di dalam praktek kan tidak 4 persis terus ganti, kan tidak begitu kan. Selalu ada fase perubahan, transisi, kan gitu. Nah, transisinya ini bisa lebih panjang, bisa lebih pendek tergantung pada kondisi sebelumnya. Jadi di situ. Ya, itu alam. Jadi alam itu tidak bersifat diskrit, tapi kontinu. Ya, kalau matematika diskrit itu gini loh. Saya nyacah orang ini diskrit. 1, 2, 3, 4, 5 orang itu diskrit. Ya, tapi kalau misalnya udara, ya kan, ya itu kontinu karena nunjuk udara ini kadang-kadang gandeng sama ini dan ini, jadi gitu. Jadi makanya orang hanya melihat yang menjadi titiknya, misalkan, oh kalau bulan apa itu 21 Maret sampai dengan 23 Juni berarti di subtropis utara itu musim semi. Ya kan, 3 bulan kan Maret sampai itu. Tapi kan tidak berarti 30 kali 30 hari. Karena adanya pengaruh angin dan sebagainya. Jadi oh ini agak mundur sedikit kan gitu kan. Tapi kan nggak bisa terus hilang periodenya ini. Kali ini nggak ada periode musim semi, nggak pernah terjadi gitu. Ya selalu ada, cuma panjang pendeknya itu pergeseran itu ada. Itu namanya aktual. Jadi 8.400 kali yoga tidak berarti kali-kali itu kejahatan, kejelekan, bencana, itu kali. Pengertian bahasa Jawa kuno. Ya. Yoga itu masa, era. Jadi tidak berarti isinya ya jahat terus, tidak. Cuma ini sudah fase terakhir. Jadi kalau hitungan Jawa itu, ya kalau dibuat istilahnya kasaran itu tahun 2300 itu sudah ganti era Kertajuga, era kemakmuran. Ya, era kemakmuran. Tapi orang semua di dunia mengincar Indonesia. Ya, jadi jangan lupa karena ya yang sekarang jadi negara Indonesia itu memiliki sumber daya yang paling kaya di dunia. Jadi semua ngincar ini. Ya, boleh jadi kita tidak dijajah dalam pengertian teritorial. Tapi kita jadi petani penggarap. Ya kan petani itu ada petani pemilik, ada petani penggarap. Ya, jadi ada orang kan punya sawah dia bisa nggarap, tapi ada orang nggak punya sawah dia. Iya. Jadi kita nasibnya sebagai petani penggarap karena secara politis dikuasai oleh negara maju. Secara politis tidak perlu lagi negara maju itu orangnya hidup di negeri ini. Nah disinilah kita dorong jangan seperti itu nasib malang itu. Ya. Jadi di situ harus cita-cita seperti Majapahit pertama yang itu yang dilukiskan di dalam apa itu Pustaka Widasa Sangka ya kan bahwa mengayomi dunia. Ya. Maka dalam sejarah dunia kita disembunyikan yang tahun 3000 sebelum Masehi sampai 1 Masehi itu di skrip di dunia itu dihilangkan. Jadi kita ditulis sebagai prasejarah. Dan itu konspirasi dunia, saya itu sudah membaca tulisan sejarawan hebat-hebat itu.
itu hanya sampai Vietnam dan Malaka. Tidak lagi menyentuh yang di sini ini. Ya. Itu tulisan Toynbee itu adalah sejarawan Oxford yang dapat dikatakan ranking nomor 1 sejarawan. Ya. Itu ada sejarah tentang manusia. Itu hanya sampai di Malaka. Masuk Atlantis ya Pak ya? Budaya tinggi sekali dan dulu di Jawa. Iya, tapi kan tetap ditolak oleh mereka. Karena mereka hendak menguasai kita. Ya, jadi Aristio Santos ya, yang dari Brasil itu kan itu membuktikan, tetapi tidak diterima. Tidak diterima itu berarti tidak berarti salah, tidak diterima. Ya. Ya tidak diterima, akhirnya sesuatu itu ya tidak bisa dipelajari di orang-orang yang belajar karena tidak diterima. Jadi mereka tidak mengatakan salah, itu tidak. Nanti kalau menyatakan salah, ayo diuji. Jadi begitu. Kalau tidak diterima itu lain. Aku nggak terima kok. Nah, gitu loh. Ya. Jadi seperti itu. Ya, makanya kita harus waspada, harus mengerti semuanya. Ya. Sama. Kita sampai hari ini kita masih dalam permainan oleh negara adidaya. Masalahnya kan kita gak bisa menanggapi sesuatu itu ini dalam kancah real ini, ya kan? Karena kita itu tadi karena permainan rendah, jadi selalu ikut-ikutan. Jadi tidak tahu salah dan benar. Ya ikut aja lah, gitu. Ya, kalau kita bilangi apa itu yang ada, ya, malah saya yang disalahkan. Ya. Saya itu kan pernah menyampaikan di Barito pada waktu itu. Saya ngajar di Barito itu sebelum Pak Jokowi jadi presiden. Ya. Katakan nanti terpilihnya Pak Jokowi itu ya, tidak memberikan sesuatu yang baik. Ya. Tapi ternyata kan Barito itu posnya Pak Jokowi. Ya. Jadi seperti itu. Jadi faktanya sekarang. Nah, cuma kan gini, ini psikologi. Orang yang keliru itu selalu apologi, tidak mau mengakui kekeliruannya gitu loh. Ya, jadi seperti itu. Ya. Saya bilang, loh ini dari kajian loh, bukan dari aku senang atau aku tidak. Ya. Ini saya bacakan, sekarang kan sudah real, kan ada yang mencatat kan. Ya. Jadi mencatat itu sekarang sudah kejadian, jadi bisa dibaca. Iya, jadi di situ. Ya. Ya, bentar. Untungnya sekarang ini ada HP bisa nyimpan, jadi ada yang ya, untungnya, ya. Nih ya, ini dari antara yang ngaji yang membalikkan lagi ke saya berdasarkan perhitungan sebelum terjadinya Pilpres 2014 ya. Saya sampaikan dalam Pustaka Weda Sasangka untuk pemilu 2014 itu ya, dikatakan banyu cabang loro. Apa Pak? Air yang bercabang dua. Sama airnya. Air. Ya, kan? Yang menang, yang didukung bangsa asing. Yang menang. Ya. Semula saya tak mengerti pasemon PWS tersebut. Jadi saya sendiri itu tidak mengerti. Ya. Lalu saya terusik membaca weton kedua pasangan itu. Saya cari di Google, sungguh mengejutkan.
Prabowo dan Jokowi sama-sama Rabu Pon. Rabu Pon. Iya, ya. Sedangkan JK dan Hatta sama-sama Jumat Legi. Ya, sama airnya cabang 2. Ya. Lalu artinya secara weton sifat kedua pasangan itu sama secara weton. Ya. Ini juga sulit dinalar. Bagaimana dari 270 juta penduduk, karena waktu itu sekarang kan sudah 282. Ini 270 juta penduduk, keadaan yang peluangnya 0, ya peluangnya kan 0 ketemu weton sama itu, ya, bisa bertemu. Rabu Pon itu sifatnya, jadi artinya kalau ditinjau dari Rabu Pon sama Prabowo sama Jokowi. Ya. Tadi yang menang yang didukung asing, ya, dan Amerika yang mendukung Pak Jokowi menang itu karena Amerika itu anti Prabowo. Ya. Jangan lupa. Ya. Harga dirinya tinggi, mikul derajat kedua orang itu podo, ya kan? Pencitraan, ya. Kedua orang itu podo. Ya. Berani berbuat jahat kepada orang yang memeliharanya. Mega dilawan sama Jokowi. Ya kan? Ini ilmu, bukan kojim. Ilmu diberikan tapi dikira saya sebagai pribadi. Ya kan? Nah itu, ya. Ya sekarang terbukti, ya kan? Jadi berani berbuat jahat, artinya berani itu tidak pasti berbuat jahat, tapi berani. Kalau tentunya keinginannya tidak dituruti, kan gitu kan? Ya, bayangkan Mega melihara, ya kan, anak-anaknya diangkat jadi dilawan. Ya. Jadi di situ juga selalu siap melakukan apa yang ditugaskan. Podo, ya. Maka Prabowo sekarang 8% nanti, kan gitu. Meskipun belum tentu bisa mengerjakan. Ini kajian ilmu. Yang membedakan PS dan JKW adalah Wuku, Padewan, dan Padangon. Ya. PS berarti Prabowo Subianto. Ya. Wuku Julung Pujut. Padewan Yamadipati. Ya, Yamadipati itu dewa maut. Ya, makanya dia ya berani gini gitu. Ya. Tapi Padangonnya kayu. Kayu itu karakternya tidak mau disaingi. Ya, itu ada pada PS, nggak mau disaingi. Ya, sekarang pun siapa yang akan dianggap jadi pesaingnya ya disingkirkan. Jadi di situ. Ya. Kemudian apesnya, nah, sialnya. Ya, kita tinggal nunggu nih sialnya itu. Karena sekarang baru jadi presiden kan gitu kan. Kalau melindungi orang yang salah atau menutupi kesalahan, lah nanti apes. Nanti tak ajari ini, makanya belajar terus. Iya. JKW, ya, Wuku, Sungsang. Sungsang. Si Sungsang itu bisa membalik-balik. Iya jadi gak jadi yo. Ya, kan? Iya. Padewan Siwa, ya, dia ingin jadi ratu terus. Ya, Siwa itu ratu Triloka. Ya, dia nggak mau kalau disisihkan di luar nggak jadi ratu. Ya. Lalu Padangonnya Batu, yang artinya bodoh keras kepala. Ya. Nah ini ilmu, makanya tak kayak gini. Apesnya kalau serakah. Nah jadi kalau Pak Jokowi ini serakah terus, apes nanti. Sekarang sudah mulai serakah kan, anaknya dijadikan ini itu. Ya kan? Jadi di situ, ini ilmu. Ya. Sayangnya kita itu belum bisa membedakan ilmu dan orang yang ngajar. Nah itu, diajari ilmu nggak cocok, saya ngajar sing dianu kan gitu. Ya. Jadi di situ. Nah, sekarang justru itu dia ajar itu supaya kita bisa hati-hati, bisa bersikap. Jadi di situ. Nah, jadi itu ya. Tapi ini kita tidak saya share dulu.
Nanti saja kalau sudah waktunya saya ajari. Jadi bagaimana untuk apa ini supaya permana kita itu nggak banyak keluar, harus tahu watak orang dan sebagainya gitu loh. Ya. Jadi Nah, mungkin nanti satu-satu bisa dibacain Pak wetonnya masing-masing kayak gimana ya? Wah, itu ilmunya sendiri itu. Sendiri itu. Ada ilmunya sendiri kalau itu. Iya, ada sendiri ya pelan-pelan. Iya kan, iya itu tadi. Tapi kalau apes ya nggak sampai 5 tahun. 2 Kan tahun. tadi ada apesnya kan gitu. Oke. Iya kan tadi yang satu apesnya kalau serakah, yang satu apesnya kalau melindungi yang salah kan gitu. Oke, siapa yang tanya lagi? Menarik kok ilmu-ilmu ini. Ya silakan, ada lagi yang mau bertanya, masih ada waktu. Oke, siap. Terima kasih. Saya ingin tanyakan tadi, saya kurang jelas mengenai apa yang hidup kembali reinkarnasi. Ya. Karena selama ini yang saya tahu kehidupan itu hanya ada 2, yaitu kehidupan dunia dan akhirat. Nah, sehingga saya ingin kejelasannya bagaimana. Apakah memang misalnya di Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mendukung bahwa ada proses reinkarnasi? Saya kira itu aja, cukup. Ya. Terima kasih. Ya, tadi sudah saya katakan, orang tahu tapi orang tidak mengerti. Ini yang jadi masalah. Jadi orang tahu ada hidup, dunia dan akhirat, tapi gak mengerti apa dunia, apa akhirat. Itu yang menjadi persoalan gitu. Nah, ayat-ayat reinkarnasi itu Pak sudah melahirkan doktor namanya Dr. Muhammad Yardo. Beliau disertasinya itu reinkarnasi berdasarkan Al-Quran menurut pemikiran Ahmad Khoji. Mungkin satu hari perlu bahas khusus kali itu Pak. Apanya? Satu sesi khusus bahas Oh reinkarnasi iya, ya. iya. Iya, Itu karena nanti pokoknya. Itu sangat penting banget. Jadi di situ. Reinkarnasi ini. Jadi disertasinya itu ya memang dilawan oleh semua profesor yang mengujinya. Tapi karena nggak bisa membantah dalil, ya langsung diketok lulus. Tapi kami semua nggak percaya. Tapi kami nggak percaya. Karena kan ujian itu bersifat ilmu, ya kan. Nah, profesor-profesornya nggak percaya, tapi lulus karena nggak bisa bantah itu. Ya kan? Al-Quran semua Pak ayatnya Pak. Ya ini tadi ayat kan, kalau nggak ada reinkarnasi kan nggak bisa Pak. Kan dia barang siapa menghendaki kehidupan dunia dengan perhiasannya pasti Pak diberi. Ya kan? Coba sekarang Bapak minta mercy, diberi tidak? Tidak katanya. Nah, tidak, tapi kemungkinan lahir lagi baru diberi. Kan itu. Jadinya. Kata Bapak tadi kan sekarang pengennya Pak. Ya, iya. Jadi nanti kan baru diberi. Makanya tadi sudah saya katakan kan, kita Pak yang ketemu hari ini berarti dulu sudah mencari. Iya. Kalau nggak mencari Pak, besok itu sekarang ikut, besok sudah nggak ikut lagi. Iya. Karena bukan yang dicari. Mungkin tertarik karena teman, sekarang ikut, tapi besok sudah nggak ikut lagi. Karena bukan yang saya cari. Nah, jadi begitu. Tapi seorang pengajar atau guru Pak, nggak boleh memaksa orang. Jadi itu tadi saya katakan kan, cingkirnya masih penuh kok. Ya, saya isi pun nggak akan bisa. Iya. Kan cingkirnya masih penuh. Saya kan cuma teko si teh mau saya curi, tapi sudah penuh, nggak percuma, gitu loh. Ya. Jadi di situ. Jadi kita ini diberi Tuhan, bangsa kita ini ilmu yang luar biasa. Cuma sekarang itu jadi kepercayaan yang menang. Tadi sudah saya katakan kan, kalau menurut buku-buku Jawa, orang yang paling bodoh itu orang yang percaya. Yang paling bodoh loh Pak, itu orang yang percaya. Ya itu tadi kan, misalnya saya percaya ada akhirat, tapi nggak pernah paham apa akhirat itu. Ya kan nggak paham. Padahal akhirat itu bahasa Arab Pak. Artinya yang akan datang. Sebenarnya sederhana. Yang akan datang.
Tapi karena kita dibahasakan akhirat seolah-olah itu istilah yang kita nggak punya, ya kan? Iya. Padahal yang akan datang. Ya. Terus di surat 7 ayat 25 itu baru satu. Di bumi ini kamu dilahirkan, di bumi ini kamu mati, dari bumi ini pula kamu bangkit. Dibangkitkan. Surat 7 ayat 25. Baru satu ayat loh, Pak. Di situ. Ya. Nah, orang musyrik justru yang percaya itu tadi. Ya, hidup dan mati itu hanya di sini saja. Nah, terus orang Islam bilang enggak ada akhirat, tapi enggak ngerti akhirat itu meskipun di sini nanti ya akhirat jenenge kan gitu. Akhirat artinya yang akan datang. Jadi di situ. Ya. Makanya orang beragama jadi berani sombong, Pak. Karena nanti di akhirat kan kita dapat surga, akhirnya berani sombong. Ya. Jadi enggak berani kerja sing bener untuk gitu. Kalau ada orang kerja bener, wah itu kedunyan katanya. Itu kedunyan itu. Akhirat nggak butuh itu, padahal nggak begitu. Nabi saja mengatakan kan. Ya. Mengatakan bahwa ya ketika ditanya siapa yang lebih baik, orang miskin atau orang kaya? Dijawab orang kaya yang beriman dan beramal saleh. Jadi kalau sama beriman dan beramal soleh, orang kaya lebih tinggi derajatnya daripada orang miskin. Nah, hadis-hadis ini juga kita harus pelajari. Jadi seperti itu. Ada lagi ya hadis. Nah, hadis ini juga dikutip dulu dari Uin, itu istrinya Burhanuddin. Ya, itu kan membahas reinkarnasi. Tapi untuk tingkatan S1, jadi tidak terlalu detail pertanyaannya, lain dengan Mas Yardo ini karena dia disertasi untuk doktor. Ya. Jadi saya berikan hadis, ya, hadis Tirmidzi, ya, itu mengatakan bahwa ada ya, penderitaan yang tidak bisa ditebus melalui sholat yang rajin, puasa yang rajin, haji dan sebagainya. Kecuali melalui hidup menderita itu sendiri. Tebusannya itu. Nah dari situ makanya saya bertanya, ya, kalau tidak ada reinkarnasi kasihan dong orang yang hidup menderita itu. Kalau tidak ada reinkarnasi. Padahal Tuhan sudah menyatakan di surat 10 ayat 44. Ya, dan Allah tidak menzalimi, tidak merugikan seorang pun, ya, tetapi orang itu sendiri yang merugikan dirinya. Itu Al-Quran. Lah kalau orang itu dihidupkan di menderita, karena Tuhan menganiaya itu. Ya, jadi di situ. Nah, salahnya ayat-ayat demikian ini tidak dibahas masalahnya. Jadi yang dibahas itu kalau gini nanti masuk surga, kalau gini masuk neraka. Itu yang dibahas. Ya tidak berani kan surat 10:44 misalnya. Ya. Dan Allah tidak merugikan seorang pun, tetapi manusia itu sendiri yang merugikan dirinya. Ya, jadi seperti itu. Ya. Terus dikatakan, ya, lagi misalnya, dan setiap orang itu hanya memperoleh apa yang diusahakannya. Nah, apa yang telah diusahakannya itu fi'ilnya fi'il madi. Ya, tapi penerjemah Al-Quran karena nggak percaya reinkarnasi, orang akan peroleh nantinya apa yang diusahakan di dunia ini. Itu memanipulasi tata bahasa. Al-Qur'annya itu mengatakan ya, fi'il madi yang telah diusahakan. Jadi seperti itu. Nah, sekarangnya itu fi'il mudhari, jadi sekarang. Jadi artinya ayat itu mengatakan kamu hidup sekarang ini enak gak enak akibat kamu dulu berusaha. Begitu maksudnya gitu. Nah, jadi disinilah orang itu
Ya banyak sekali yang kita tidak bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Ya. Terus misalnya surat Yasin, ya, itu kan pada ayat 62 ya yang waman amirhu wan nakisu fil khalq. Ya, 62 kira-kira ya. Oke, ya, bunyinya begitu. Ya. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami kembalikan dia dalam kejadian yang selemah-lemahnya. Tapi diterjemahkan apa? Diterjemahkan pikun. Masa tua. Loh, Mahathir Muhammad itu sekarang umurnya sudah 99 tahun loh. Enggak pikun, enggak masa tua loh. Padahal ayat itu ayat keniscayaan. Ya. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, pasti kami kembalikan ke selemah-lemahnya. Nah terus diterjemahkan umur, Mahathir 99, masih gagah, masih tegak. Ya. Kalau di sini siapa lagi? Pak Emil Salim. Ya kan masih cerita tentang bernegara, masih anu. Sampai saya itu ditanyai oleh yang membuat disertasi itu. Apa bahasa Arab itu enggak duwe sih basa pikun? Punya, Mas. Lah iya. Ya, mosok sih Gusti Allah itu nemen enggak bisa berbahasa pikun. Katanya Tuhan itu menguasai segala bahasa, ya kan? Ya. Itu gampang kalau kami kembalikan pikun. Lah itu aja. Bukan menafsirkan, ini kan menafsirkan orang. Dikembalikan ke selama-lamanya karena sudah tua raganya ini padahal kata-kata itu fil khalq itu bayi, itu bahasa Arab, kejadian awal jadi di situ. Jadi kalau ingin panjang umurnya ya masih diberikan kelahiran ya bayi. Orang bertanya ya kan, kenapa kok tidak ingat terhadap apa yang saya lakukan dulu? Saya gampang. Sekarang ini Anda hidup berapa yang diingat sih dari kehidupan yang dialami ini? Sekarang saja sudah. Setahun yang lalu itu apa saja sih yang pernah diingat? Ya enggak ingat. Ya. Jadi di situ. Karena apa? Itulah kerahman-rahiman Tuhan. Kalau kita selalu ingat yang lalu-lalu, waduh, soro urip itu. Soro. Sengsara. Soro. Iya, karena tidak setiap orang urip enak terus. Ya, Tommy pernah merasa dikejar-kejar setelah membunuh Hakim Syarifuddin itu, ya kan? Kalau itu terus ingat, waduh, menghantui itu. Untungnya wis lupa gitu itu. Gitu. Benar. Nah, jadi banyak orang itu tidak holistik. Namanya tidak holistik itu tidak menyeluruh, selalu parsial. Ya. Nah, seperti itu. Nah, sama kenapa profesor-profesor UIN itu ya karena dia dibayar untuk itu. Iya. Ya kan? Kalau misalnya boleh macam-macam kan bisa-bisa tidak naik jadi ini itu dan sebagainya. Ya kan? Saya itu pernah diundang ya ceramah di Malang. Terus sholat duhurnya itu di Masjid UIN Malang. Nah, kebetulan pada waktu itu ada tamu dari Arab, profesor yang kunjung itu. Dia diberi kultum pas duhur itu. Ya bahasa Arab tentunya, tapi kami kan ngerti. Tak guyoni konco 11 yang dari Gontor itu. Tuh, bayangkan profesor gini masih mengatakan bahasa Tuhan itu bahasa Arab, dia ketawa aja teman saya gitu. Profesor dari Arab mengatakan bahwa bahasa Tuhan itu bahasa Arab. Coba. Ya dia berbahasa Arab, tapi kan kita yang mendengarkan itu ngerti masalahnya gitu loh ya. Jadi situ. Nah teman saya itu dari Gontor, dia sudah gitu dari Gontor tamat Al-Azhar pula gitu. Jadi tak gutik tuh. Coba profesor itu. Ya. Bahasa Tuhan itu bahasa Arab. Kasihan kita ini kok bisa lahir untuk bahasa Arab, ketawa. Ya Tuhannya orang Arab mungkin mereka. Iya.
Oh, Tuhan Rahman dan Rahim, kok kasihan kita tidak dilahirkan berbahasa Arab ini kan gitu kan. Padahal ayat surat 10 ayat 44 itu tegas bahwa Tuhan tidak menganiaya seorang pun, ya kan? Tetapi manusia itu sendiri yang menganiaya dirinya sendiri. Dari situ. Gitu Pak jawabannya Pak. Jadi panjang sebenarnya. Oke, baik. Aduh. Tapi saya sebagai pengajar itu kan tipenya bukan ngumpeti apa yang saya ajarkan Pak. Saya itu ya kalau mau belajar terus pelan-pelan akan saya sampaikan semuanya. Buat apa saya ngumpeti apa yang sudah dikarenakan Tuhan gitu loh. Iya. Kan saya sampaikan, tentu ngikuti seberapa banyak yang sudah dimengerti kan gitu kan. Sebab kalau tidak nanti pikirannya jadi cengkir penuh lagi nanti kan gitu kan. Iya. Betul. Jadi di situ pelan nanti ya. Termasuk bagaimana bisa memahami sifat orang.